Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Siril Wafa dan teman saya Zunita Fitriani. Kami dari kelas PGMIA semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Dalam mata kuliah pembelajaran IPA yang diampu oleh Bapak Damar Septian MPD, kami akan mempresentasikan yaitu hakikat pembelajaran IPA dan teori pembelajaran IPA yang akan dipresentasikan oleh teman saya Zunita Fitriani. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada hakikat ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, ada pengertian ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu science. Kata science sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti saya tahu. Ilmu pengetahuan alam mempelajari alam semesta, benda yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi, dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati oleh indera. Jadi pengertian dari IPA adalah suatu pengumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Yang kedua, ada nilai-nilai ilmu pengetahuan alam. Adalah suatu yang dianggap berharga yang terdapat dalam ilmu pengetahuan alam dan menjadi tujuan yang akan dicapai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai non-kebendaan berupa nilai praktis, intelektual, sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan juga nilai keagamaan. Selanjutnya, ada hakikat pembelajaran dari IPA. IPA pada hakikatnya dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan juga sikap ilmiah. Sebagai proses ilmiah diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan yang baru. Maka hakikat dan tujuan mempelajari IPA diharapkan dapat memberikan antara lain, yang pertama, kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep fakta yang ada di alam. Dan yang ketiga, untuk keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan masalah, dan melakukan observasi. Yang keempat, ada sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitif, objektif, jujur, terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. Selanjutnya, ada teori-teori yang mendasari pembelajaran dari IPA. Yang pertama ada teori belajar kognitif, yang kedua ada teori Ausubel, yang ketiga ada teori Brunner, yang keempat ada teori belajar Gagne. Jadi, kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan alam secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Sedangkan IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi berbagai strategi, di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.